Wabarakatuh. Baik lagi di video course Rumah Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PHP number. Pertama, kita akan membahas tentang konversi otomatis di dalam bahasa pemrograman PHP. Misalnya, kalau kita mau mengassign sebuah integer, maka value-nya sudah pasti jadi variabel tersebut tipenya jadi integer. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mau mengisi variabel dengan double quote atau string, maka by default variabel tersebut juga akan menjadi sebuah string. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mengkonversi atau mau mengecek suatu value di dalam variabel itu berupa integer atau berupa string. Nah, kita melakukan yang namanya konversi otomatis. Oke, kita mulai dari yang integer. Integer ini lebih pasti bilangan bulat lah. Contohnya misal 2, 256, min 245, dan lain-lain. Nah, tapi nilai integer ini kan berkisar antara min 214 sekian sampai 214 sekian. Nah, di luar bilangan tersebut maka akan disimpan sebagai float atau bilangan desimal. Nah, sekarang misalnya di sini ada operasi float dan integer. Jika sebuah bilangan integer dihasilkan dari operasi antara integer dan float, maka bilangan tersebut akan disimpan sebagai float. Misalnya 4 kali 2,5 sama dengan 10. Ya, walaupun 10 ini disimpan terlihat sebagai integer, tapi tetap dia defaultnya adalah sebuah float. Gitu ya. Nah, kemudian ada fungsi bawaan untuk mengecek integer. Misalnya, untuk mengecek dia integer atau bukan, kita bisa menggunakan function isInteger atau isInteger atau isLong. Ini kita coba tes buat file baru namanya checkinteger.php. Di sini php, misalnya kita cek ya, variabel x sama dengan misalnya 90. Kemudian kita echo atau vardam lah ya. Vardam. Di sini kita bikin dulu. Variabel z sama dengan is integer. Misalnya variabel x. Nah, kemudian kita vardam si variabel z. Nah, kita lihat setelah kita simpan di sini kita buka cek integer. Nah, boolean true ya. Kenapa boolean true? Sebab di sini memang 90 ini merupakan sebuah integer. Sekarang coba kita tambahkan 8 atau titik 8. Kita lihat refresh. Nah, false. Kenapa false? Karena yang kita masukkan adalah nilai float. Nah, kemudian selain is integer, kita juga bisa mengganti dengan is integer. Ini konsepnya sama aja. Kemudian kita juga bisa ganti dengan is long. Ya, oke, sama seperti itu. Nah, selain itu ada juga PHP float. Nah, kalau float ini fungsinya buat mengecek dia bilangan desimal atau bukan ya. Terus tipe data float memiliki range yang sangat besar, yaitu dari 1,7 sekian sampai 1,7 sekian. Nah, ini fungsi bawaan untuk mengecek float, ada isFloat sama isDouble. Kita bisa membuat file baru, misalnya di sini namanya checkfloat.php. Kemudian di sini kita kasih isFloat. Maka pasti hasilnya adalah true ya. Ini kita ganti float ya. Nah, ini boolean true ya. Kenapa boolean true? Sebab di sini dia sudah termasuk ke dalam bilangan desimal. Kemudian selain isFloat, kita juga bisa menggunakan isDouble. isDouble. Sini kita ganti dengan isDouble. Kemudian kita refresh, pasti hasilnya true juga.
Sekarang coba kita ganti bilangannya jadi 90 saja. Dan kita refresh, pasti hasilnya false. Kenapa false? Karena 90 tersebut merupakan bertipe integer. Seperti itu. Selanjutnya ada PHP infinite. Ya. Setiap bilangan yang nilainya melebihi dari nilai konstanta, PHP float max akan disebut sebagai infinite. Untuk mengecek sebuah variabel adalah infinite, bisa menggunakan fungsi bawaan is finite atau is infinite. Kemudian diganti dengan vardam. Ya. Silakan buat file baru namanya check infinite .php. Kemudian kita ambil dari check float di sini. Nilainya adalah misalnya tadi berapa nilainya? 1.9 E411. 149 E411. Kemudian di sini ada is infinite. Sekarang kita cek di sini dengan infinite. Nah, boolean true ya. Kenapa boolean true? Sebab dia merupakan bilangan infinite. Sekarang coba kita ganti dengan seperti ini. 149 misalnya. Pasti hasilnya adalah false. Kenapa? Karena dia bukan bilangan infinite. Oke, selanjutnya ada PHP none. Ya, PHP none merupakan singkat dari not a number. Berarti none digunakan untuk menunjukkan hasil dari operasi matematika yang mustahil. Ya. Jadi untuk mengecek apakah sebuah nilai none bisa menggunakan fungsi is underscore none. Misalnya variabel x equals 8 vardam variabel x. Kita coba buat variabel namanya check underscore none.php. Kemudian kita ambil dari sini di sini adalah misalnya akos misal 8. Nah, kemudian kita vardam si x ini. Oke. Kemudian kita cek di sini, ganti nama filenya jadi check none. Nah, float none ya. Float none. Sekarang coba kita ganti dengan misalnya apa nih? Akos ini apa? Float argument. Coba kita ganti 8,9. Ini juga none ya. Oke, kayak gitu. Oke, kemudian ada PHP numerical string. Terkadang sebuah bilangan berada dalam string. Untuk mengecek apakah yang di dalam string tersebut adalah sebuah bilangan, kita bisa menggunakan function bawaan seperti is underscore numeric. Nah, contohnya seperti ini. Ada di sini string ya, string. Oke. Kemudian di sini ada angka, cuma di dalam string ini ya, tetap aja nilainya angka. Kemudian dia ada is numeric x ya. Kita coba tes apakah di dalam string tersebut ada angka atau tidak. Kita buat file baru namanya check int string.php. Nah, misalnya di sini kita buat php x sama dengan misalnya 80 ditambah misalnya 86. Sekarang vardam is numeric kemudian x. Nah, sekarang coba kita panggil nama filenya is int apa tadi? Int string ya. Nah, boolean true. Kenapa hasil boolean true? Sebab di sini sudah ada apa? Sudah ada integer. Coba kita masukkan ABC misalnya. ABC. Kita lihat sini, ini juga masih true. Kenapa masih true? Soalnya di sini ada angka. Sekarang kita coba kayak gini.
tidak ada angka sama sekali, is numeric, pasti hasilnya false. Nah, kayak gitu ya. Oke. Kemudian casting integer ya. Ada beberapa kasus kita perlu melakukan casting dari string atau float ke integer. Nah, kadang-kadang ada beberapa value yang hasilnya string dan kita harus memaksa dia supaya menjadi integer. Nah, kita bisa menggunakan int, integer, atau info. Contohnya kayak gini. Variabel x ini adalah apa namanya? Di dalam string ya. Kemudian kita paksa dia menjadi sebuah integer dengan tambahan int. Maka dia akan menjadi nilai integer. Kita coba ya. Kita buat file baru namanya casting integer.php. Kemudian di sini kita coba buat variabel x sama dengan misalnya di dalam string ada 80, kemudian kita echo, misalnya kita kasih int variabel x. Nah, kita paksa dia menjadi sebuah integer ya. Sekarang kita panggil dengan check, apa tadi nama filenya? Casting ya. Casting integer. Nah, 80 ya dia hasilnya. Tetap 80. Oke. Kalau float ini bisa kita ubah atau kita bulatkan dari float ke integer. Nah, contohnya misalnya di sini ada 80, misalnya 79 ya. Kemudian kita refresh, nah tetap hasilnya 80. Kenapa? Karena sudah dipaksa menjadi integer di sini. Oke, demikianlah video tutorial tentang PHP number. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk terus dipraktekkan dan diulang-ulang supaya makin paham dan tentunya akan berguna di aplikasi-aplikasi website yang nantinya akan kita buat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.